Mungkin mohon ke pentas. Silakan. Kembali kami menginformasikan kepada seluruh guru dan hadirin sekalian yang telah berhadir pada ruangan yang sangat berbahagia ini, agar kiranya tetap kita patuh dan menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetap menggunakan masker dan tetap menjaga jarak di era pandemi COVID-19 ini. Kembali kami mengajak kepada seluruh tengku-tengku dan hadirin sekalian untuk kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tetap menggunakan masker dan jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Daerah Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Sahlan MDian. Yang terhormat Bapak General Manager Riyad Muraya Aceh Hotel, Bapak Bambang Pramusinto. Yang kami hormati Tengku Erja selaku narasumber pada malam yang sangat berbahagia ini. Yang kami hormati Dr. Tengku Haji Abizal M. Yati LCMA selaku moderator pada malam yang berbahagia ini. Yang terhormat Ketua Umum Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh, Tengku Fadilah LCMUS. Yang kami hormati Tengku Haji Umar Rafsanjani LCMA selaku Ketua Umum Tastafi Kota Banda Aceh. Yang kami hormati Tengku Mustafa Husin Waila SPDI selaku Sekjen Tastafi Kota Banda Aceh. Yang kami hormati Tengku Zainuddin Ubid selaku Ketua Umum Aliansi Ormas Islam Aceh. Yang kami hormati Tengku Muhammad Balia SIKOM selaku Panitia Pelaksana Pengajian pada malam yang berbahagia ini. Dan yang terhormat Tengku Junaidi selaku Ketua Umum Laskar Aswaja Aceh dan seluruh hadirin yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Tengku-tengku dan hadirin yang kami hormati dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara kajian ilmiah rutin bulanan oleh Majelis Pengajian dan Zikir Tasawuf Tauhid dan Fikih Tastafi dan Aliansi Ormas Islam Aceh bersama guru kita yang mulia Tengku Erwin Syah selaku pimpinan Dayah Darul Mustafa Al-Waliyah Aceh Besar dengan tema Tauhid dan Fikih Imam Syafi'i, Historis dan Dinamika Lintas Zaman di Riyad Muraya Aceh Hotel pada malam Minggu 19 September 2020. Segera kita mulai. Mengawali acara dan kita memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kami mengajak seluruh hadirin sekalian untuk sama-sama kita membaca Ummul Al-Quran. Semoga Allah memberkahi acara kita pada malam yang berbahagia ini. Al-Fatihah. Tengku-tengku dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Sebagai pemula dan pembuka pada malam yang berbahagia ini, mari kita mendengarkan kata-kata sambutan General Manager Riyad Nuraya Aceh Hotel kepada Bapak Bambang Pramusinto. Kami silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurdin walidin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga khususnya pada malam hari ini kita diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga bisa hadir dan bertatap muka di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kadis Prof Pendidikan Daya yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sana. Yang saya hormati Tengku Erwin Syah, pimpinan Daya Darul Mustafa Al-Waliyah Lepung, Aceh Besar, selaku pemateri kita dalam kajian malam ini. Yang saya hormati Dr. Tengku Haji Abizal M. Yati LC MA, yang dalam hal ini selaku moderator. Yang saya hormati Tengku Haji Umar Rafsanjani LCMA selaku Ketua Kastafi Kota Banda Aceh. Yang saya hormati Tengku Zaudin Ubid selaku Ketua Aliansi Ormas Islam Aceh. Serta yang saya hormati para tamu yang sudah berhadir pada acara kajian bulanan Kastafi Banda Aceh dan Aliansi Ormas Islam malam ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya selaku tuan rumah mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada tamu sekalian yang sudah meluangkan waktu walaupun di tengah hujan dan angin yang cukup deras. Semoga acara kajian ini bisa memberikan manfaat yang baik serta menjadikan wadah untuk kita bersilaturahmi dan terus menyambung tali persaudaraan sebagai wahana untuk menyegarkan semangat keagamaan kita dan menyuburkan keimanan agar kita dapat menjalani kehidupan ini pada jalan yang benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kerjasama yang baik antara Kiryat Nuraya Hotel Aceh dengan Kastafi Kota Banda Aceh dan Aliansi Ormas Islam Aceh terus dapat terbina dengan baik untuk masa mendatang. Kami juga berharap dengan kegiatan mulia ini akan membawa keberkahan kepada bisnis Kiryat Nuraya Hotel Aceh, baik manajemen maupun karyawannya. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya juga mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyiapkan pelaksanaan acara malam ini.
Tentunya kita semua tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf apabila dalam penyambutan ada dirasa yang kurang, dan semoga jamuan kami malam ini bisa mempererat tali silaturahmi kita. Dan terakhir, kami mohon kepada semua tamu agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekian kata sambutan yang dapat saya sampaikan untuk malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugu-tugu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kata-kata sambutan dan arahan sekaligus membuka secara resmi kajian rutin ilmiah bulanan Tastafi Kota Banda Aceh bersama Aliansi Ormas Islam Aceh oleh Kepala Dinas Pendidikan Daya Provinsi Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Sahlan MDian. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur serta puji sama-sama kita persembahkan kehadirat ilahi Rabbi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberkahi kita semua sehingga dapat hadir dan mengikuti pengajian Tastafi bulanan yang perdana pada malam hari ini. Salawat dan salam sama-sama kita persembahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dalam suasana bahagia, dan yang paling bahagia lagi kita pada malam hari ini adalah mengembangkan sunnahnya, yaitu mengadakan kajian ilmiah merangka menghidupkan nurul ilmi dalam khazanah komunitas masyarakat Aceh, terutama adalah para perhimpunan aliansi umat Islam yang bekerjasama dengan Tastafi, sekaligus merupakan awal daripada kemajuan, kebanggaan, dan kesuksesan program pemerintah Aceh di masa akan datang. Yang pertama, kami menyampaikan salam Bapak Kepala Dinas Pendidikan Daya Aceh, yang mana beliau menyampaikan mohon maaf yang sayogianya beliau hadir untuk memberi dan membuka acara ini, tapi tiba-tiba ada pohon kayu yang jatuh, tidak bisa sampai. Maka tadi jam 6:30 menelpon dan meminta saya untuk hadir mewakili beliau. Mudah-mudahan walaupun beliau tidak dapat hadir pada acara pada malam hari ini, tidak mengurangi semangat, kesempurnaan, dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala berikan yang paripurna. Selanjutnya, kata-kata penghormatan kami yang pertama adalah pada Ketua Tastafi Kota Banda Aceh, Ustadz Umar Sarjani JMA. Selanjutnya
Hormatan kami adalah kepada Ketua Panitia Pelaksana pengajian malam hari ini dan teristimewa General Manager Hotel Kriyat yang telah memberi fasilitas sekaligus tadi telah menyampaikan kata sambutan untuk kita semua. Selanjutnya hormatan kami adalah kepada seluruh yang terlibat pada malam hari ini, sehingga nampak suasana keakraban, ukhuwah, kebersamaan, walaupun suasana di luar agak sedikit dingin, agak hembasan atau hempasan angin, tapi tidak menyuruh ataupun menyuruh semangat untuk hadir pada hari ini. Kami atas nama Pemerintah Aceh, Dinas Pendidikan Daya Aceh menghadirkan penghargaan yang tak terhingga. Karena Pemerintah Aceh sedang menggalakkan usaha yang demikian, usaha kajian, usaha pendalaman dalam rangka mencerdaskan dan menangkal isu-isu negatif untuk Aceh. Maka salah satu upaya yang sangat brilian adalah kajian yang dilaksanakan oleh Tastafi, tidak saja di Banda Aceh dan seluruh Aceh. Dan peran yang telah diambil oleh Tastafi dan aliansi organisasi Islam Aceh adalah merupakan bahagian daripada pelaksanaan syariat Islam, yang syariat Islam ini telah diundang-undangkan. Dalam hal ini dalam kanun Aceh sudah banyak kanun yang menginisiasi untuk pelaksanaan syariat Islam. Di antaranya kanun terkait dengan penerapan syariat Islam nomor 11 tahun 2002, kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah Islam, dan kanun Aceh nomor 8 tahun 2013 tentang pariwisata halal. Salah satu kegiatan pada malam ini adalah kajian Islam yang dipelopori oleh Tastafi dan aliansi ormas Islam. Ini adalah sebuah menghadirkan bentuk wisata Islami yang sangat digandrungi saat ini, yaitu pemuda, masyarakat, komunitas untuk mendapatkan sebuah pencerahan, keilmuan, dan ini satu hal yang membanggakan Aceh, dilaksanakan di hotel yang berbintang. Pemerintah Aceh dan Dinas Pendidikan Daya Aceh memberikan aspirasi dan penghargaan. Mudah-mudahan walaupun dalam masa yang masih suasana pandemi COVID-19, kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Maka suatu hal yang sangat membanggakan masyarakat dan pemerintah Aceh. Sekali lagi, pemerintah Aceh dan Dinas Pendidikan Daya Aceh memberikan penghargaan, sekaligus mudah-mudahan di masa akan datang lebih sempurna lagi, lebih bersemangat dan berwarna paripurna, artinya menghadirkan sebuah, kalau hari ini barangkali di-share secara YouTube atau bisa tersiar langsung secara langsung tersiar ke seluruh Aceh. Ini satu kebanggaan. Mudah-mudahan ini dapat terwujud di masa akan datang. Selanjutnya, untuk menghemat waktu, kami
tidak memanjangkan lagi pengantar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kajian ilmiah bulanan Tassafi Kota Banda Aceh dan Aliansi Ormas Islam Aceh resmi dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian acara pembukaan. Mudah-mudahan Allah beri sebuah penghargaan kepada seluruh panitia yang terlibat dan seluruh jamaah yang hadir pada hari. Allah berkahi pertemuannya dan Allah panjangkan umurnya dan kabulkan semua cita-citanya, dan Allah jadikan amal ini sebagai benteng untuk menghalangi dan menghindari penyakit COVID-19 yang ada di Aceh, dan Allah angkat dengan secepat mungkin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugu-tugu dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya mari kita saksikan bersama penandatanganan nota perjanjian kerjasama kegiatan kajian rutin ilmiah bulanan antara Tassafi Kota Banda Aceh dengan General Manager Riyad Meraya Hotel Aceh. Dalam hal ini kami mengundang Ketua Tassafi Kota Banda Aceh kepada Tunku Haji Umar Rafsanjani LCMA, dan juga kami turut mengundang Bapak General Manager Riyad Meraya Aceh Hotel kepada Bapak Bambang Pramusinto, turut disaksikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah Aceh kepada Bapak Dr. Andes Sahlan MDian, juga turut disaksikan oleh Ketua Umum Aliansi Ormas Islam Aceh kepada Tunku Haji Zainuddin Ubid, dan juga turut disaksikan oleh Sekjen Tassafi Kota Banda Aceh. Hadirin yang kami muliakan, inilah mari kita saksikan penandatanganan MOU kerjasama antara Tassafi Kota Banda Aceh dengan Riyad Meraya Aceh Hotel. Inilah hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama penandatanganan MOU kerjasama yang sangat mulia antara pihak General Manager Hotel Riyad Meraya Aceh yang dalam hal ini dengan Tassafi Kota Banda Aceh. Semoga Allah memudahkan segala rintangan, segala hambatan nantinya dalam suksesnya pengajian kajian rutin bulanan di bulan-bulan yang akan datang. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mohon kesediaan. Demikian kepada Tunku, Bapak dan Ibu kami silakan untuk kembali ke tempat. Oh ya, diserahkan. Betul. Lanjutkan penyerahan secara langsung, secara simbolis antara MOU yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak General Manager Riyad Meraya Aceh Hotel dan hadirin yang berbahagia, berikutnya kajian rutin ilmiah bulanan bersama guru kita yang mulia Tunku Erwin Syah selaku pimpinan Dayah Darul Mustafa Al-Waliyah Lepung Aceh Besar, yang dalam hal ini
kita turut mengundang moderator kita pada malam yang berbahagia ini. Beliau merupakan doktor lulusan Omdurman Sudan dan dosen UIN Araniri Banda Aceh. Dan marilah kita sambut moderator kita pada malam yang berbahagia ini. Insya Allah pengajian akan dipimpin oleh moderator kita pada malam yang berbahagia ini. Kepada Dr. Tunku Haji Abizal M. Yati, LCMA, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaftahu lil insani abwabal ilmi wal hikmah wa yasrifu anhum abwabal jahli wasyubhati madariq syaitan wa syabahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat para peserta acara pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para guru-guru kami, para abi, abon, walid, walidi, dan seluruh yang mulia yang tadi telah disebutkan, yang kami tidak menyebutkan satu persatu lagi karena waktu yang sangat singkat, serta seluruh hadirin hadirat yang berhadir pada acara malam yang sangat luar biasa ini. Teristimewa kepada guru kita yang telah berhadir, Tunku Ewen Syah, yang sama-sama beliau bersama kita malam ini. Tema kita luar biasa, itu berkaitan dengan tauhid, fikih Imam Syafi'i, dibahas secara historis dan dinamika lintas zaman. Saya sedikit memberikan pengantar pada malam yang berbahagia ini. Kita tahu semua yang hadir bahwa kita adalah bermazhab Syafi'i, ya. Tentu kita akan mengkaji ulang malam ini, ya, tentang bagaimana historis atau sejarah daripada Imam Syafi'i ini, baik sejarah kehidupan, sejarah pendidikan beliau, dan juga sejarah keilmuan, ya, dalam mengarang buku dan juga dalam membuat mazhab dan lain sebagainya sampai kepada wafatnya Imam Syafi'i ini. Sedikit saya sampaikan pengantar bahwa kita mengetahui Imam Syafi'i ini lahir pada tahun 150 Hijriah, itu di Gaza, Palestina, dan ketika itu Imam Abu Hanifah Nu'man baru saja wafat. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i ini lahir pada hari wafatnya Imam Abu Hanifah Nu'man. Pada umur 2 tahun beliau ditinggal oleh ayahanda dalam keadaan beliau tentunya menjadi yatim, dipelihara oleh sang ibunda. Kemudian karena memang beliau asalnya itu dari Makkah, beliau suku Quraisy, keturunan Rasulullah SAW, bahwa nasab daripada Imam Syafi'i ini bertemu dengan kakeknya Rasulullah SAW, yaitu Abdul Manaf. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i adalah keturunan daripada baginda Muhammad SAW. Kemudian di Makkah beliau belajar, dan pada umur 7 tahun sudah menghafal Quran. Bayangkan, sangat luar biasa, umur 7 tahun beliau sudah hafal Quran. Kemudian belajar dengan mufti di Makkah. Pada umur 13 tahun beliau sudah diizinkan untuk memberi fatwa. Subhanallah, ya. Kalau kita di Aceh ini untuk bisa memberi fatwa itu umur 40 tahun. Yang untuk menjadi anggota MPU, baik itu anggota MPU provinsi, ya, maupun anggota MPU daerah, itu umur 40 tahun. Jadi kita yang umur-umur di bawah 20 belum bisa jadi anggota MPU untuk memberi fatwa. Nah, mungkin kalau kita melihat sejarah ini bisa dirubah, ya, peraturan tersebut sehingga beri kesempatan kepada orang-orang yang muda, ya. Karena ini ulama muda ramai sekarang. Jadi Ustaz Erwin ini masih muda tapi belum bisa mendaftar menjadi anggota MPU. Nah, karena dibatasi oleh peraturan seperti itu. Imam Syafi'i itu sudah umur 13 tahun, ia sudah memberi fatwa, sangat luar biasa. Kemudian beliau rihlah ke Madinah,
dan bertemu dengan Imam Malik. Ini mazhab Maliki, dan luar biasa beliau hafal Muwatta Imam Malik dalam jangka waktu 9 hari. Kitab hadis yang sangat tebal, yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan kejeniusan daripada Imam Malik tersebut. Maaf, Imam Syafi'i. Ada satu hal yang membuat Imam Syafi'i itu dikagumi oleh gurunya Imam Malik, di mana beliau sangat miskin, ya, tidak punya harta benda karena ditinggal yatim oleh sang ayah. Waktu pertama kali beliau hadir di majelis Imam Malik, beliau nggak punya pulpen. Ya Allah, untuk nulis saja nggak ada gitu ya. Sehingga beliau ya menulis pemaparan daripada Imam Malik itu dengan air liurnya. Subhanallah, dia tulis di telapak tangannya. Lalu hal ini membuat tercengang dari Imam Malik, dan kemudian dia memanggilnya, dan tentu dia melihat keadaan ini sangat tertarik Imam Malik dengan Imam Syafi'i karena kejeniusannya. Ini menunjukkan bahwa ulama-ulama terdahulu itu mereka giat menulis, ya. Kalau ada majelis itu mereka bawa pulpen, bawa buku, ya. Nah, jadi sekarang kita tidak lagi demikian. Karena kata Ali bin Abi Thalib, qayyidil ilm bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan menulis. Jadi kalau kita menulis itu bukan hanya pulpen yang bergerak, hati kita bergerak, kemudian juga pikiran kita jalan, gitu ya. Nah, kalau seperti ini, kadang kalau kita nggak bawa pulpen, ada di antara jamaah itu astuti, asal tunduk tidur dia, ya. Jadi dia tidak lagi tahu apa yang disampaikan. Maka Imam Syafi'i luar biasa beliau. Jadi dia menulis dengan tangannya, ya bahkan itu tidak ada alat, dengan air liurnya. Subhanallah, ini giat yang sangat luar biasa. Kemudian beliau rihlah, ya, ke Baghdad, dan di Baghdad beliau bertemu dengan Abu Hasan al-Baghdadi. Abu Hasan al-Baghdadi ini adalah murid seniornya daripada Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Beliau banyak mengambil ilmu dari beliau. Tentu oleh karena itu Imam Syafi'i telah bertemu dengan dua mazhab yang berbeda. Tadi Imam Malik itu dengan mazhab hadisnya yang kepada pengamalan Ahlul Madinah, yang memang itu tempat lokasi tinggalnya Rasulullah SAW. Kemudian Abu Hanifah itu murni daripada pendapat Ra'yun, jadi dikenal dengan Ahlul Ra'yi. Maka mazhab Syafi'i ini yang menggabungkan antara kedua ini, bainal naqli war ra'yi, antara hadis, ya, Al-Qur'an, dan juga dengan akal, seperti itu. Nah, jadi ini yang sangat luar biasa, di mana beliau mampu, ya, menggabungkan kedua pendapat tersebut. Kemudian juga di Baghdad beliau, ya, bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tentunya Imam Ahmad bin Hanbal sebagai anak murid beliau, dan Imam Ahmad ini belajar usul fikih dan fikih dengan Imam Syafi'i. Ini sekilas tentang kehidupan beliau. Dan di Baghdad beliau menulis kitab, ya, yang pertama sekali beliau itu tulis Al-Hujjah namanya. Makanya Qaulul Qadim daripada Imam Syafi'i itu tertuang dalam kitab yang disebut dengan Al-Hujjah. Kemudian pada tahun 200 Hijriah beliau ke Mesir. Di Mesir beliau menulis kitab Al-Um, sebagai muatan di sana itu isinya adalah tentang Qaulul Jadid beliau, yang sedikit meralat, ya, Qaulul Qadim dalam kitab Al-Hujjah tersebut. Dan pada tahun 204 Hijriah beliau wafat di Mesir dan dikuburkan di Mesir. Bagi kita ini yang mungkin ada waktu, ya, itu silakan kita berziarah ke makam Imam Syafi'i. Kalau kami dengan Abi Umar As-Sajjani sudah pernah ke sana. Jadi kami dengan Abi Umar ini pernah di Mesir bersama, dan juga pernah di Turki sekamar bersama. Ya, seperti itu perjalanannya. Maka hari ini saya diundang ke sini. Kalau bukan kawan nggak diundang mungkin, ya. Ya, itu juga bagian daripada persahabatan, gitu, ya. Jadi ada, nggak cukup dengan ilmu, itu juga harus ada jaringan, seperti itu, ya. Banyak orang hanya menuntut ilmu saja, lalu dia diam di kamar dan dia tidak menebak akan ilmunya. Maka kita perlu menjaring koneksi supaya kita itu bisa terpublikasi kepada orang lain. Yang memperkenalkan kita sebenarnya kawan-kawan kita. Maka jangan kita remehkan kawan-kawan kita, atau kita bersahabat dengan seluruh kawan-kawan kita. Kemudian kita lihat dinamika lintas zaman, ya. Saya sedikit analisis ini. Kenapa sempat diangkat ini? Karena menjadi pertanyaan saat ini, ya. Apakah dia tauhidnya Imam Syafi'i itu apa, gitu? Apa juga Asy'ariyah? Kita lihat Abu Hasan al-Asy'ari itu lahirnya 206 Hijriah, 260 Hijriah.
sangat jauh, 50 tahun bedanya dengan wafatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah. Abu Hasan Al-Asy'ari lahirnya 260 Hijriah. Nah, tentu menjadi pertanyaan kepada kita. Nah, apakah sesuai antara itu tauhid Abu Hasan Al-Asy'ari dengan tauhid daripada Imam Syafi'i, seperti itu. Dan ada juga yang menjadi pertanyaan, ya, ini kan moderator biasanya membuat pertanyaan seperti itu kan, kenapa mazhab Syafi'i itu, orang-orang bermazhab Syafi'i dia tidak bertauhidkan seperti tauhidnya Imam Syafi'i. Nah, kenapa bertauhidkan di luar daripada Imam Syafi'i? Nah, tentu untuk membahas ini, makanya kita buat kajian seperti ini dengan tema yang sangat luar biasa yang telah disusun oleh panitia. Di panitia luar biasa karena mereka memikirkan tema, dan tema ini tentunya untuk menunjukkan, ya, apakah hangat pembicaraan kita, apakah hidup diskusi kita, atau memang tidak hidup seperti itu. Saya tidak memperpanjang kalam lagi, nanti saya dianggap pemateri, ya, saya hanya moderator seperti itu, ya. Tapi saya sampaikan, ini kita berbincang hari ini santai tapi serius, ya. Ini luar biasa karena kita di hotel ini. Biasa kita di dayah, ya. Tapi ini kita masuk hotel, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Jeb. Saya akan bacakan sedikit daripada riwayat Ustadz kita pemateri malam ini. Nama beliau Tengku Erwin Syah. Tempat tanggal lahir Pasuruan. Pasuruan ini Jawa Timur, misalnya. Jawa Timur. Iya. Padahal beliau itu dari Sulawesi seperti itu, ya. Tapi mungkin ya merantau sejak lahir memang seperti itu, seperti Imam Syafi'i juga seperti itu. Ya, pekerjaannya ya pimpinan Dayah Darul Mustafa Arwaliyah itu di Lepung, Aceh Besar. Bagi kita yang ingin berkunjung silakan. Beliau itu alumni Dayah Darussalam Labuan Haji. Beliau punya prestasi yang sangat luar biasa. Kontribusi beliau dalam mazhab Syafi'i. Beliau telah menerjemah kitab Mahalli, kitab yang sangat utama dalam mazhab Syafi'i yang diterbitkan di Bandung. Beliau di Aceh, tapi beliau berkarya, ia menerjemahkan kitab tersebut dan diterbitkan di Bandung. Ini luar biasa ini. Anak, ya 2, istri baru 1 katanya. Kalau nomor HP mungkin ada yang mau catat 0852 7733 5799, ya. Itu saja mungkin, dan kami berikan waktu kepada Ustadz, lebih kurang waktunya adalah 15 menit. Iya Ustadz, seperti itu, ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kata-kata kehormatan kepada seluruh pimpinan dayah, guru-guru, dan hadirin dan hadirat yang telah hadir di tempat yang mulia ini, dan kepada Tengku moderator yang telah mempersilahkan kepada kami untuk mengisi kajian yang bertema Tauhid dan Fikih Imam Syafi'i, historis dan apa tadi? Dinamika lintas zaman. Jadi tadi kita sudah mendengar penjelasan tentang historis Imam Syafi'i, sejarah tentang pendidikan beliau. Tadi sudah dijelaskan oleh Tengku moderator. Saya rasa itu sudah lengkap tentang sejarah pendidikan Imam Syafi'i mengenai fikih. Cuman yang kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, tadi sudah dijelaskan tentang guru-guru Imam Syafi'i. Tapi guru tauhidnya Imam Syafi'i siapa? Guru tauhidnya Imam Syafi'i itu siapa? Apakah Imam Syafi'i hanya belajar fikih saja dan beliau tidak belajar tentang tauhid?
Jadi itu yang menjadi persoalan kemudian. Apakah beliau hanya belajar fikih, tidak belajar tauhid? Tentunya kita meyakini bahwa beliau tidak hanya belajar fikih, beliau juga belajar tentang tauhid. Cuman yang mutawatir yang kita dengar, bahkan sudah menjadi sudah menjadi lazim. Kalau diitlaq Imam Syafi'i, kalau dikatakan Imam Syafi'i, maka yang terbayang kemudian adalah mujtahid, mazhab, usul fikih. Itu yang terbayang kalau diitlaq Imam Syafi'i. Yang terbayang apa? Mujtahid, kemudian mazhab, fikih. Itu Imam Syafi'i. Itu yang mutawatir. Jadi yang mutawatir artinya itu riwayat itu sudah sampai kepada bilangan yang tidak mungkin orang akan bersekongkol dalam kebohongan tentang riwayat itu. Sehingga kita bisa meyakini bahwa beliau adalah seorang mujtahid, beliau adalah seorang pendiri madhab, beliau adalah seorang usuli, dan beliau adalah seorang fuqaha. Kemudian kalau bicara tentang tauhid, itu tidak ada riwayat yang mutawatir. Tidak ada riwayat yang mutawatir yang menjelaskan tentang riwayat pendidikan beliau tentang tauhid. Jadi karena tidak ada riwayat yang mutawatir, sehingga kalau ditanya kepada kita, kira-kira tauhidnya Imam Syafi'i itu tauhid beliau tauhid apa? Tentu karena beliau itu hidup pada tahun 100-an Hijriah, karena beliau itu hidup pada tahun 100-an Hijriah, tentu kita akan mengatakan bahwa tauhid beliau ya tauhid ahlu sunnah. Tauhid beliau ya tauhid ahlu sunnah. Kenapa tauhid beliau tauhid ahlu sunnah? Jadi kalau tauhid beliau itu adalah tauhid ahlu sunnah, kenapa kita tidak intisab, kita tidak menisbahkan saja tauhid kita seperti tauhidnya Imam Syafi'i? Yang jadi persoalan kemudian adalah kenapa yang dipersoalkan adalah tauhidnya Imam Syafi'i saja? Seharusnya kita harus adil. Kalau bertanya tentang tauhidnya Imam Syafi'i, tanya juga tauhidnya Imam Malik apa? Tauhidnya Imam Hanafi apa? Tauhidnya Imam Ahmad bin Hambal apa? Nah, jadi sehingga oleh penganut mazhab, masing-masing mazhab, dia akan berakidah, misalnya akidah bermazhab Imam Hanafi dan akidahnya Imam Hanafi, dan bermazhab Imam Malik dan akidah Imam Malik. Bermazhab Syafi'i juga akidahnya Imam Syafi'i, dan bermazhab Imam Ahmad bin Hambal dan berakidah dengan akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kan tidak ada pertanyaan seperti itu. Orang hanya mempersoalkan tentang apa tauhidnya Imam Syafi'i, dan kenapa kita tidak intisab, kenapa kita tidak menisbahkan diri kepada Imam Syafi'i. Kenapa kita hanya menisbahkan diri kepada Imam Syafi'i hanya bidang fikih, tidak menisbahkan diri kepada Imam Syafi'i dalam bidang akidah? Kalau itu pertanyaannya, kenapa tidak menisbahkan diri kepada Imam Syafi'i dalam bidang akidah, tapi hanya menisbahkan diri kepada Imam Syafi'i dalam bidang mazhab saja? Kalau itu pertanyaannya, maka saya rasa bisa kita jawab bahwa karena yang mutawatir dari Imam Syafi'i itu adalah bidang fikih, sedangkan dalam bidang tauhid itu tidak mutawatir. Persoalannya, karena tidak mutawatir apa akidah dari Imam Syafi'i, bagaimana konsep tauhid yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i, karena itu tidak mutawatir. Sedangkan dalam akidah kita harus jazam. Makanya dalam kitab-kitab tauhid, kalau misalnya kitab-kitab yang lain mengatakan amma ba'du, kalau dalam kitab tauhid mengatakan ialah, ketahuilah. Jadi kalau dalam bidang tauhid itu orang harus jazam. Nah, jadi orang harus jazam, harus pasti, harus didasarkan oleh ilmu. Bagaimana kita mau bernisbah kepada Imam Syafi'i, sedangkan konsep tauhid yang diajarkan oleh Imam Syafi'i itu tidak mutawatir. Kalaupun ada riwayat yang menceritakan tentang
konsep tauhid Imam Syafi'i itu tidak sampai tingkat mutawatir, dan tidak ada juga karya ilmiah dari Imam Syafi'i berbeda dengan fikih. Kalau dalam bidang akidah itu beliau tidak menghasilkan karya ilmiah dalam bidang, beliau tidak menghasilkan karya ilmiah dalam bidang akidah. Karya ilmiah artinya beliau tidak menghasilkan sebuah karya yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan keilmuan tentang akidah, supaya tidak melompat-lompat. Beda misalnya kalau kitab-kitab kitab-kitab Asy'ariyah, kitab-kitab tauhid Asy'ari, itu kan itu tertata rapi. Jadi tertata rapi dimulai dari penjelasan tentang pembagian hukum, ada hukum akal, ada hukum syar'i, kemudian ada hukum adat, kemudian hukum akal itu terbagi kepada wajib, mustahil, jaiz. Kemudian sifat yang wajib kepada Allah itu ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Kemudian apa yang mustahil bagi Allah, kemudian apa saja yang jaiz bagi. Jadi semuanya itu dijelaskan secara sistematis, secara bertahap. Kalau kitab-kitab yang diajarkan oleh tauhid Asy'ariyah, tauhid Imam Asy'ari. Jadi karena ini dia diajarkan secara sistematis dan sudah diakui oleh guru-guru sebelumnya, karena inilah yang sistematis, makanya kita intisab kepada menisbahkan diri dalam bidang akidah kepada Imam Asy'ari, karena yang karya ilmiah yang terpelihara dan dijelaskan secara detail, dijelaskan secara sistematis, itu adalah karya ilmiah yang dari Imam Asy'ari, di mana karya ilmiah dari Imam Asy'ari ini diakui oleh ulama, sebahagian besar ulama Syafi'iyah, bahwa akidah yang diajarkan oleh Imam Asy'ari itu sudah sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah, akidah yang diajarkan oleh sahabat, tabi'in dan tabi'in. Jadi di sini kami ada mengutip suatu ada dijelaskan dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyatul Kubra. Jadi di situ Imam As-Subuki mengatakan, "I'lam anna Abul Hasan lam yubdi' ra'yan. Inna Abul Hasan lam yubdi' ra'yan wa lam yunshi' madhhaban wa inna ma huwa muqarrirun li madhahibis salaf munadilun amma kanat alaihi sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jadi Imam Subuki beliau mengatakan bahwa ketahuilah sungguhnya Abul Hasan al-Asy'ari itu beliau tidak membuat pendapat baru dalam bidang akidah. Beliau tidak membuat pendapat baru, walam yunshi' madhhaban, dan beliau tidak membuat aliran pemikiran baru tentang akidah. Hanya saja beliau itu muqarrir. Beliau itu adalah seorang ulama yang mengukuhkan kembali tentang madhab-madhab, jalan-jalan pikiran daripada golongan salaf. Golongan salaf artinya kalau dikatakan salaf itu kan batasnya hanya sampai 300 Hijriah, sama seperti kata Rasul, khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, bahwa manusia terbaik itu adalah manusia di eraku, di abadku, yaitu generasi sahabat. Kemudian alladzina yalunahum, kemudian generasi selanjutnya, kemudian generasi selanjutnya. Artinya generasi terbaik itu adalah generasi sahabat, generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'in. Di mana ulama mengatakan itu batasnya itu hanya sampai 300 Hijriah, karena 3 abad kata Rasul. 3 abad itulah yang dikatakan dengan salaf. Jadi apa yang dibawa oleh Imam Asy'ari, kata Imam Subuki, beliau tidak membawa pendapat baru. Beliau hanya muqarrir, beliau hanya mengukuhkan bagi jalan pemikiran daripada golongan salaf, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'in. Dan ini memang sesuai dengan prediksi Rasul, kata Rasul. Rasul mengatakan bahwa ya ba'athullah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddidu li hadhil ummah dinaha. Allah akan mengutus di setiap
di setiap Ra'sikuli mi'ati sana, di setiap 100 tahun Allah akan mengutus seseorang yang akan yujadid, seseorang yang akan memperbaharui, seseorang yang akan, kalau bahasa kita, merefresh, menyegarkan kembali urusan agama untuk umat ini. Jadi kata Allah, setiap 100 tahun itu Allah akan mengutus seorang yang menjadi mujaddid, seorang yang akan merefresh, seorang yang kalau misalnya seperti HP itu kan kalau kelamaan biasanya kan ada virus segala macam, jadi kan perlu di refresh kan, supaya HP-nya jangan terlalu lambat kan. Kalau terlalu lambat bisa nanti hang. Jadi harus ada aplikasi yang untuk merefresh kembali. Nah, jadi kira-kira kalau diumpamakan dengan aplikasi, maka seorang mujaddid, mujaddid artinya beliau muqarrir, beliau yang mengukuhkan kembali jalan pemikiran salaf dalam bidang akidah, itu adalah Imam Asy'ari, di mana beliau muqarrir, mengukuhkan kembali aliran jalan pikiran daripada salaf. Jadi kalau beliau mengukuhkan jalan pikiran salaf, Imam Syafi'i itu beliau termasuk salaf. Nah, beliau itu termasuk salaf karena beliau lahir di tahun 100-an Hijriah. Jadi karena beliau itu termasuk salaf, berarti sebenarnya Imam Asy'ari itu bernasab kepada Imam Syafi'i dalam bidang akidah. Jadi kalau mau tanya akidahnya Imam Asy'ari, akidah beliau akidah apa? Ya sama dengan akidah Imam Syafi'i. Jadi kalau akidahnya Imam Asy'ari sama dengan akidahnya Imam Syafi'i, kenapa kita tidak bernasab kepada Imam Syafi'i saja? Ya kita harus jujur lah. Mana ada kitab yang menjadi karya ilmiah daripada Imam Syafi'i yang menjelaskan secara sistematis tentang tahapan-tahapan pendidikan akidah? Kan tidak ada kitabnya. Jadi bagaimana kita mau bernasab kepada Imam Syafi'i dalam bidang akidah? Cuman kalau kita bernasab kepada Imam Asy'ari dalam bidang akidah, sama dengan kita bernasab kepada Imam Syafi'i, dan bukan hanya kepada Imam Syafi'i, juga bernasab kepada salafus saleh, yaitu tabi'in, sahabat, dan kepada Rasulullah SAW. Man, kalau pertanyaannya adalah kenapa tidak bernasab kepada Imam Syafi'i? Ya tidak ada karya ilmiahnya. Bagaimana mau bernasab kepada Imam Syafi'i? Berbeda kalau dalam bidang fikih. Kalau dalam bidang fikih, itu sudah mutawatir itu, dan itu sudah identik. Kalau dikatakan Imam Syafi'i, itu sudah lazim itu. Kalau dikatakan Imam Syafi'i, maka lazimnya adalah mujtahid mutlak. Lazimnya adalah madhab. Apa itu madhab? Madhab artinya ahkam mukhtarah. Kalau dikatakan Imam Syafi'i, yang terpikir adalah madhab, jalan pikiran. Jalan pikiran artinya apa? Ahkam mukhtarah, hukum-hukum pilihan Imam Syafi'i yang dikonversi dari teks Al-Quran dan hadis. Melalui apa? Melalui usul fiqh, di mana usul fiqh itu adalah norma-norma yang merumuskan bagaimana cara mengkonversi hukum dari teks Al-Quran dan hadis. Kemudian hukum ini dia akan menjadi hukum ini, kemudian dia akan menjadi fikih. Jadi fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, yang jalannya adalah ijtihad. Jadi kira-kira begitu sepintas tentang kalau kita berbicara tentang historis tauhid dan fikihnya Imam Syafi'i. Jadi tauhidnya Imam Syafi'i bagaimana? Tauhidnya Imam Syafi'i karena beliau itu di generasi salaf, tentunya tauhidnya Imam Syafi'i adalah tauhid salaf. Fikihnya Imam Syafi'i, beliau adalah mujtahid mutlak. Jadi beliau adalah mujtahid mutlak. Jadi fikihnya beliau, ya fikih beliau sendiri, fikih Syafi'i. Berbeda dengan mujtahid muntasib yang lain. Jadi saya pikir untuk jadi saya pikir untuk sekilas tentang bagaimana fikih dan tauhid dari Imam Syafi'i, mungkin untuk tahap pertama ya seperti itu. Cuman yang jadi pertanyaan yang
agak teringat-ingat di pikiran, kenapa dipersoalkan? Kenapa dipersoalkan tentang fikihnya Imam Tauhid, fikihnya Imam Syafi'i, tauhidnya Imam Syafi'i? Kenapa itu yang dipersoalkan? Mungkinkah? Kira-kira kalau pertanyaan dramatisnya kan seperti itu kan? Mungkinkah ada agenda tersembunyi di balik pertanyaan itu? Menjalur yakin, agenda tersembunyi di balik itu mempersoalkan. Jadi mungkin itu ingin membuat perangkap. Ketika orang masuk dalam perangkap itu, enak ditarik dalam aliran mereka. Siapa mereka? Lagi mumpung dalam dadanya. Baik, alhamdulillah sudah kita mendengar tadi paparan yang sangat luar biasa. Saya teringat dengan ayat Al-Quran yang surah Al-Isra ayat 87. Allah berfirman, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi." Katakan setiap orang itu bekerja, berbuat sesuai dengan profesinya masing-masing. Jadi ada ahli fikih, ada ahli tauhid. Tentu kita tidak bisa memaksakan. Kalau saya itu bisa di bidang A misalkan, tidak bisa memaksakan di bidang B. Kita lihat dari pemaparan Ustaz tadi bahwa tidak ada riwayat yang mutawatir yang menunjukkan atas bagaimana daripada tauhidnya Imam Syafi'i, dan juga tidak ada karangan-karangan beliau yang berkaitan dengan tauhid. Karena memang fokus beliau adalah kepada fikih, dan itu beliau menjadi mujtahid yang sangat luar biasa, dan bahkan beliau peletak ya, qawaid ijtihad itu beliau yang meletakkannya, yang dikenal dengan kitabnya itu adalah Ar-Risalah. Maka kalau tadi Ustadz kita menyampaikan sesungguhnya tauhid Imam Syafi'i itu, atau tauhid kita sekarang ini, tauhid Asy'ariyah ini sesuai dengan tauhid daripada Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu termasuk daripada salaf ya, salafus salih, yang termasuk dalam kurun yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Karena ini berdasarkan daripada penjelasan Imam As-Subuki yang dikutip oleh Ustaz kita, bahwa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari beliau bukan membuat mazhab baru dalam tauhid. Beliau hanya muqarrir ya, beliau hanya mengakui tentang daripada akidah-akidah tauhid-tauhid yang lalu tersebut. Saya ada sedikit menambahkan, boleh Ustaz ya? Ya. Begini, yang menjadi persoalan ya, yang menjadi persoalan antara perbedaan yang mendasar ya. Waktu itu ya lahir seperti Mu'tazilah, Syiah, Khawarij ya, dan juga yang lainnya daripada Al-Qadiriyah ya. Yang menjadi persoalan itu tentang memahami sifat Allah seperti itu. Dan di sini bisa dilihat komentar-komentar salaf itu tentang memahami sifat Allah. Salah satu di antaranya adalah summastawa 'alal 'arsy, bahwa Allah itu bersemayam di atas arasy. Apakah salaf dahulu memahami itu dalam bentuk lafaz ya, bahwa Allah itu secara jisim bersemayamnya atau tidak? Jadi saya baca buku bahwa ada mazhab salaf itu mereka memahaminya bukan dipahami secara jisim ya, tapi mereka itu ada mazhab namanya tafwid namanya, menyerahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara dalam pandangan Asy'ariyah itu adalah itu disebut dengan ta'wil, mentakwilkan bagaimana bersemayamnya Allah di atas arasy tersebut. Tentu ini yang menjadi dasar ikhtilaf tersebut, sehingga ada yang mengatakan sebenarnya Abu Hasan Al-Asy'ari itu sesuai pemahaman tauhid beliau dengan pemahaman Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i sepakat memahami sifat Allah tadi ya, seperti yadullah fawqa aydihim, kemudian sumastawa 'alal arsy itu dengan pemahaman at-tafwid. Dan dalam mazhab Asy'ariyah itu diakui dua. Yang pertama adalah ta'wil, yang kedua adalah tafwid. Nah, ini saya hanya menguatkan sedikit saja, kalau saya salah mohon dikoreksi, sehingga ada benang merah namanya itu kan, penghubung antara mazhab tauhid Asy'ariyah ini dengan tauhidnya Imam Syafi'i.
Jadi kalau nanti orang bertanya, berarti ini terkoneksi ya antara tauhid Imam Syafi'i ya dengan tauhidnya Asy'ariyah atau sebaliknya seperti itu. Ini tambahan dari saya. Kemudian tadi juga beliau telah menjelaskan tentang fikihnya Imam Syafi'i, dari mana asasnya, dari mana landasannya, tentu daripada Al-Quran dan Sunnah juga. Ada orang yang mengatakan apa? Jangan kita berpedoman kepada manusia. Ada nama kelompok itu al-mazhabiyah. Tidak boleh bermazhab. Jadi kita hanya dengar Al-Quran dan Sunnah saja. Jadi ini menggambarkan seakan-akan mazhab Syafi'i itu tidak punya landasan. Lihat ini, apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi tentu jelas bahwa Imam Syafi'i ini ia punya landasan dalam beristihad itu Al-Quran dan Sunnah, bahwa beliau itu tadi hafal Quran, juga menghafal Muwatta ya, yang sangat luar biasa. Bahkan beliau itu paham ya tentang perselisihan dalam hadis. Ada hadis itu namanya mukhtalaful hadis, hadis yang saling kontradiktif, bertentangan. Yang hadis ini bilang nggak boleh, hadis ini bilang boleh. Ini kontradiktif. Sehingga beliau itu punya satu kitab namanya Mukhtalaful Hadis. Nah, jadi kitab itu menggambarkan tentang hadis-hadis yang kontradiktif, itu dicari solusinya oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian ini menjadi pegangan oleh ahli hadis saat ini. Nah, tentu oleh karena itu ini menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i ini punya landasan yang kuat, tentu dari Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya. Ini mungkin ya sedikit yang dari moderator, hanya menyimpulkan saja Ustaz. Jadi kami mengambil ilmu dari Ustaz seperti itu ya. Berikut kita akan buka sesi diskusi ya, tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya atau juga ada yang memberikan tanggapan. Kita bebas di sini untuk memberikan tanggapan. Nanti jangan memberi tanggapan itu di media sosial ya. Nah, itu nanti bisa itu ada kajian lain, itu tidak boleh demikian. Kita selesaikan di sini gitu ya. Kalau ada hal yang kurang berkenan, boleh kita sampaikan di sini secara ilmiah seperti itu. Untuk sesi pertama kita membuka ya 3 orang karena waktu singkat. Kami buka dari depan ini 1, tengah 1, dan di belakang 1. Perempuan udah nggak ada lagi ya. Jadi sebenarnya mau buka juga berarti 4 tadi ya. Mau dibuka seperti itu. Baik, kita mulai dari yang depan dulu. Silakan. 1, ada yang kedua, siapa nanti biar ini. Yang kedua, yang di tengah. Iya, yang paling belakang, mohon maaf. Ada yang mau bertanya? Yang paling belakang? Atau yang sedang di meja resepsionis juga boleh? Ya, sambil menikmati kopi seperti itu. Ya, kalau nggak ada ya kita mulai. Oh, tadi tentu bukan mau bertanya ya, ambil mic aja ya. Baik, silakan sebutkan nama dan dari mana, organisasi ataupun daya dan seterusnya. Silakan. Waktunya 3 menit ya untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakri, saya dari Daya Baitul Sabri Lamatu. Baik, saya ingin sedikit bertanya kepada Tunku Erwin tentang mengenai fikih Imam Syafi'i. Sekarang kami di kalangan santri maupun di mahasiswa sering muncul di kami itu pertanyaan tentang bermazhab. Kita mengakui kalau kita itu bermazhab Syafi'i. Terus orang itu mempertanyakan, kalau kalian bermazhab Imam Syafi'i, lantas mengapa kalian tidak pernah membaca kitab Muwatta? Seolah-olah kita hanya mengakui kitab Al-Um. Maaf. Kitab Al-Um. Seolah-olah kita hanya mengakui bermazhab Syafi'i, tapi kita tidak membaca kitab yang ditulis langsung oleh Imam Syafi'i. Nah, itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, kenapa harus ada yang namanya qaulul qadim dengan qaulul jadid? Bukankah dengan adanya ini akan timbul lagi perpecahan ataupun khilafiyah di antara para umat nantinya? Saya rasa hanya sekian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Fri. Ada 2 pertanyaan. Ada yang lain? Silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, terpaksa moderator yang buat pertanyaannya. Jadi PR kami seperti itu ya. Ada yang mohon? Atau jawab dulu Ustaz yang ada dulu ya. Ya, boleh Pak. Untuk menjawab, sebenarnya kok anda usia dulu nah. Cuman Lun coba untuk jawab, nanti
Apakah nanti moderator nanti lengkapi? Al-ilmu anwa'un. Jadi tentang apa? Pertama tentang bermadhab. Kenapa tidak langsung membaca al-um? Kenapa di pesantren-pesantren itu tidak ada orang yang mau membaca al-um? Yang dibaca matan takrib, bajuri, yana, kemudian mahali, ada yang sampai tuhfah. Al-um tidak ada yang baca. Jadi kitab yang paling enak dibaca itu adalah kitab yang ada syarahannya. Kitab yang paling enak itu adalah kitab yang paling enak dibaca itu, yang paling mudah dibaca itu adalah kitab yang ada syarahannya. Jadi kalau al-um itu kan nyakuah toto kan? Jadi kalau kita cuma baca itu dengan daya idrak seperti kita ini, jangan-jangan kita waktu menjelaskan al-um itu tidak seperti yang dikehendaki oleh Imam Syafi'i. Nah, jadi oleh alim ulama mereka membuat syarahan-syarahan supaya apa? Supaya pemahaman kita tentang al-um itu, itu seperti sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Imam Syafi'i. Makanya paling enak kalau baca kitab itu ada matan, ada syarah, supaya ketika kita menjelaskan matan itu kita tidak menjelaskan sesuai ilmu kita, tetapi kita jelaskan sesuai ilmunya pensyarah, sehingga penjelasannya lebih luas. Kalau kita cuma jelaskan begitu saja matan itu, ya seolah-olah cuma sekedar begitu. Artinya membaca kitab-kitab kitab-kitab syarahan, bajuri dan lain sebagainya, itu sebenarnya kita membaca al-um melalui pemikiran para alim ulama. Daripada kita baca sendiri nanti sesuai kita gambarkan nanti seperti yang kita pahami akhirnya. Nah, kita jelaskan, kita pahami itu sesuai dengan pemahaman kita yang dangkal pada akhirnya. Jadi begitu. Kenapa tidak baca al-um? Karena dengan membaca kitab-kitab yang sudah yang sudah ada dalam kurikulum dayah, itu sebenarnya sama dengan kita mengkaji al-um sesuai dengan pemahaman para alim ulama, bukan sesuai dengan pemahaman kita. Yang saya rasa itu lebih selamat seperti itu. Kemudian yang kedua, itulah namanya ijtihad. Sekuat-kuatnya ijtihad hanya hasil zan. Tidak ada ijtihad hasil yakin. Misalnya kita ijtihad, misalnya tentang arah kiblat. Kita ijtihad begini arahnya yang pertama. Namanya juga ijtihad, kita tidak lihat langsung Ka'bah. Saya karena ini ijtihad kan kalau bahasa kita kan menyelidiki. Ya, kalau sudah lihat langsung itu bukan menyelidiki. Kalau lihat langsung ya hasil yakin. Tapi kalau ijtihad, sekuat-kuatnya ijtihad dia hasil zan. Namanya zan itu ihtimal naqid. Itu ada kemungkinan berlawanan. Namanya juga zan. Kalau tidak ihtimal yakin itu sudah ta'rif ilmu itu. Jadi ta'rif ilmu itu kan idrakun an dalilin mutabiqun lil waqi la yahtamil naqid. Kira-kira begitulah, bercampur-campur. Jadi idrak menjangkau sesuatu yang berdasarkan dalil yang sesuai dengan kenyataan dan tidak ada kemungkinan naqid, tidak ada kemungkinan berlawanan. Misalnya tentang orang tanya 1 tambah 1 ya 2. Kita bisa jelaskan kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita bisa jelaskan kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau tidak bisa kita jelaskan 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 2. Kenapa begitu? Karena bapak saya bilang begitu. Itu i'tikad namanya, bukan ilmu, karena tidak berdasarkan dalil. Dan namanya i'tikad dia bisa berubah. Nanti orang bisa gerta itu, bapak kamu bilang 2, kakek kamu bilang 3. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 3. Itu i'tikad. Itu tidak jadi ilmu. Tapi zan itu dia ihtimal naqid. Jadi karena dia ihtimal naqid, karena dia itu ihtimal naqid, makanya yang namanya ijtihad itu ada kemungkinan dia akan berubah. Dan Imam Syafi'i boleh bertanggung jawab. Beliau gentle, tidak seperti
walaupun beliau ulama besar, justru ketika beliau mengeluarkan fatwa yang jadid, itu berarti menunjukkan beliau itu gentleman. Berarti beliau tidak ragu untuk merubah fatwa beliau yang beliau yakini itu bertentangan dengan dalil yang sahih. Beliau tidak ragu untuk merubah. Bahkan kan wal amal alaihi ya. Jadi kalau sudah ada pendapat jadid, maka yang diamalkan itu adalah pendapat jadid, bukan pendapat qadim. Dengan catatan selama tidak ada mujtahid selama tidak ada mujtahid tarjih yang kemudian mentarjihkan pendapat beliau yang qadim, pendapat lama beliau. Jadi saya rasa demikian. Sehingga karena itu menjawab kenapa mazhab itu sampai 4. Karena mazhab itu ahkam mukhtarah, pilihan hukum-hukum pilihan itu dasarnya adalah ijtihad. Jadi karena dasarnya ijtihad, ada kemungkinan nakid, ada kemungkinan hukum yang berbeda. Makanya ada mazhab Imam Hambali, kemudian ada mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hanafi. Jadi itu karena dasarnya adalah ijtihad. Jadi kalau itu apakah kemungkinan nanti terjadi gesekan, terjadi perpecahan di kalangan umat? Tidak akan terjadi gesekan, karena al-ijtihad la yuqadu bil ijtihad. Ijtihad orang itu, ijtihad kita begini, antara ijtihad, kalau orang mengerti ini, antar ijtihad itu tidak bisa saling membatalkan. Makanya itu ada orang katakan bahwa sebenarnya ilmu itu sebelum dia jadi ilmu itu namanya persepsi. Jadi dari persepsi, kemudian dia jadi ilmu, kemudian yang ketiga ketika orang sudah betul-betul malim, itu nanti jadi wisdom, kebijaksanaan. Jadi orang kalau ilmunya itu sudah sangat tinggi, maka dia akan mengakui kebenaran daripada orang lain. Tidak akan terjadi gesekan. Yang jadi persoalan ini ketika orang yang ilmunya tanggung kemudian berpendapat, di situ terjadi gesekan. Kira-kira gitu. Mungkin yang nanya itu ilmunya yang nanggung ya. Memang ya sering bertanya yang kontroversi seperti itu ya. Saya tidak menambahkan lagi karena memang sudah jelas dan sungguh luar biasa daripada jawaban tadi, dan mungkin Fakhri sudah paham ya dan sudah ngerti apa yang disampaikan tadi. Mungkin ada yang lain yang bertanya. Ada kira-kira? Iya, silakan Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Irfan Effendi dari Limpet, bekas santri Budi Lamno. Pertanyaan mungkin sedikit geser dari konteks yang kita bahas hari ini, tapi itu menjadi hal yang sangat krusial khusus di Aceh. Yang pertama, umumnya rakyat Aceh ketika ada ulama yang membuat fatwa atau membuat ajaran yang tidak berbahasa Syafi'i, dengan mudahnya kita menyatakan orang itu Wahabi. Jadi sayang sekali ketika kita tidak memahami 4 mazhab tersebut, begitu dia tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i, dengan mudahnya kita menyatakan orang itu Wahabi tanpa cross check. Satu, mohon penjelasan daripada narasumber. Yang kedua, khususnya mungkin buat moderator yang sudah lama di Timur Tengah atau di Arab sana, apakah Arab Saudi itu bermasalah apa? Tunggu. Karena saya lihat beberapa ulama yang menyatakan Wahabi, sebagian Maliki. Mohon penjelasan dari moderator yang lama di Timur Tengah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata saya juga kebagian pertanyaan seperti itu. Pada saya yang moderator nih. Baik, ini ada 2 pertanyaan Ustaz. Jadi kami persilakan untuk Ustaz. Yang pertama, kalau ada orang yang selain mazhab Syafi'i itu dianggap Wahabi. Benar. Jadi itu namanya orang makan nangka, orang lain kena getah.
Jadi karena yang memperuncing masalah ini Wahabi. Jadi karena mereka yang memperuncing masalah, akhirnya orang yang sebenarnya dia bukan Wahabi, dia konsisten dengan mazhab dia konsisten dengan mazhab Hambali. Masalahnya ini kan Wahabi, ini mereka tidak konsisten dengan satu mazhab. Apakah boleh tidak konsisten dengan, apakah boleh beramal dengan mazhab yang lain? Boleh, dipersilahkan dalam dalam mazhab Syafi'i boleh beramal dengan taklid kepada selain Imam Syafi'i, taklid kepada salah satu mazhab yang keempat, karena itu yang terjaga mazhabnya hingga sekarang. Boleh, asalkan jangan sampai yang seperti kita maklum jangan sampai talfik dalam satu masalah, ataupun berupaya untuk melepas ribatu taklif, melepas ikatan taklif. Jadi mau pindah-pindah mazhab tidak apa-apa, asalkan jangan talfik dan jangan ada upaya untuk melepas ikatan taklif. Karena namanya juga taklif, ilzamu kulfah, membebankan. Jadi kalau kita pindah-pindah mazhab dengan tujuan adalah untuk melepaskan beban, jadi sudah hilang nilai taklifnya. Jadi kalau mau pindah mazhab tidak apa-apa, cuman masalahnya itu masalahnya jangan pansos. Kan ada istilah sekarang pansos, panggung sosial. Jadi mentang-mentang dia mazhabnya beda, kemudian dia ingin tampil beda, dan tampil beda di antara masyarakat yang konsisten dengan mazhab Imam Syafi'i. Itu kalau tujuannya itu ya salah namanya. Berbeda tidak apa-apa, asalkan jangan ingin pamer. Cuman ya resiko tanggung sendiri. Jadi saya kira seperti itu jawaban dari kami. Jadi yang kedua, Ya, saya kebagian juga pertanyaan ya. Saya juga dibisikkan sebelum hadir ke sini, ini merangkap sedikit sebagai pemateri. Jadi semi pemateri seperti itu ya. Arab Saudi, apa mazhabnya? Kalau kita lihat tadi sejarah seperti pada masa Salafus Saleh ya, Imam Malik itu di Madinah beliau. Tentu mendirikan juga mazhab Maliki. Kemudian Imam Syafi'i yang beliau juga belajar di Mekah. Tentu di sana juga ada mazhab-mazhab yang berkembang. Kemudian beliau ke Mesir, ya, kemudian juga beliau ke Baghdad. Di Baghdad itu dikenal dengan mazhab Abu Hanifah. Juga kemudian berkembang mazhabnya Hambali. Jadi awal-awal mula dari tahun 100-an, 95 itu sampai dengan tahun 200-an diakhiri dengan Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali ya, ini mazhab yang mu'tabar yang keempat itu. Sebenarnya mazhab ada 12 mazhab tersebut. Jadi ini yang mu'tabar 4. Kalau nggak silap itu 240 Hijriah meninggalnya Imam Ahmad bin Hambal. Tentu waktu itu perkembangan mazhab ada. Dan kapan munculnya ada terjadi ya peperangan dalam mazhab ini, dalam artian mazhab itu dinafikan di Arab Saudi itu. Karena ini hubungannya dengan politik. Saya teringat ada paman saya yang belajar di Saudi itu, lebih kurang 17 tahun di Saudi. Disampaikan di sana dulu ada memang di setiap sudut itu punya kabilah ya. Kalau kita bahasa di Aceh itu punya kabilah, punya sudut-sudut zawiyah ya, zawiyah. Di sana ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, Maliki dan seterusnya, yang mereka mengajarkan ilmu secara luas di sana secara bebas kepada siapapun. Bahkan ya perkembangannya sangat luar biasa. Kemudian pada masa zaman kalau tidak silap itu ya Raja As-Sumud itu yang berkuasa, beliau melihat perkembangan dari ulama-ulama ini yang mungkin agak mengganggu sistem pemerintah seperti itu, atau sudah mulai mengkritik pemerintah dan seterusnya. Maka mereka menggunakan politik itu melalui kekuatan agama. Dia cari ulama yang agak netral dalam pandangan yang dimana dia tidak bermazhab, tidak berpegang kepada mazhab. Maka muncullah waktu itu Muhammad bin Abdul Wahab itu yang digunakan oleh pemerintah As-Suud ini agar
tidak ada lagi kajian-kajian yang berkaitan dengan mazhab. Itu semuanya diusir itu. Bahkan tidak bebas lagi di sana. Siapa yang membuat ulama-ulama banyak di penjara pada waktu itu. Jadi kalau ada mazhab yang berkembang di sana itu tidak lagi dibenarkan. Jadi Masjidil Haram itu dibasmi itu, dibersihkan semuanya sehingga tidak lagi secara bebas pengajaran sesuai dengan mazhab-mazhab yang berkembang waktu itu. Dan akhirnya karena memang ini disokong oleh pemerintah, ini sesuai dengan pemerintah yang karena disokong pemerintah. Kalau pemerintah nggak sokong, tentunya ini nggak kuat mereka. Disokong pemerintah, akhirnya menjadi satu kekuatan bagi mereka untuk membasmi yang lain. Jangankan itu, kami yang masuk ke Saudi saja, itu ketika di bandara itu diperiksa kitab-kitab kami. Diperiksa ada nggak yang mengarah kepada pemikiran tertentu, kepada kelompok tertentu. Kalau ada itu disita dan kami tidak diberikan masuk ke sana. Itu sangat ketat mereka jaga. Dan tentu lama-kelamaan itu menjadi bersih. Jadi mereka menggunakan dengan istilah itu bid'ah ya. Jadi istilahnya tabdihi, takfiri, itu membid'ahkan orang, mengkafirkan orang, yang mulai menyalahkan orang. Dan ini punya kelompok mereka ini. Ya, tentunya memang disayangkan ada juga yang sebagian menjadi korban, yang dimana dia tidak ekstrim. Dia hanya menjalankan sesuai dengan apa yang dia pahami benar. Lalu dia tidak menyalahkan orang lain, dia hanya berjalan sesuai dengan normalnya saja. Seperti kita di Aceh ini mungkin ada kawan-kawan kita yang dia itu tidak bermazhab Syafi'i. Dia menjalankan rutinitas biasa saja. Tetapi ketika masuk kelompok ini, ketika masuk ke Aceh, masuk ke anggota mereka, itu juga nggak dia kacau kelompok tersebut. Dia kacau sehingga semua orang dia kacau dan dia salahkan semuanya. Dan hal ini dia akan laksanakan di seluruh negara. Makanya di Tunisia itu dilarang perkembangan dari orang-orang ini yang masuk ke negara mereka, sehingga tidak dibenarkan untuk mengajar di sana, dan dibenarkan untuk membuat kajian disebabkan karena memang mereka banyak menyalahkan orang dan timbulnya perpecahan seperti itu. Jadi sangat ekstrim sekali. Bahkan di Yaman itu juga demikian, ya, tidak hanya sekedar adu mulut, ya, tapi sudah ada mengarah kepada fisik seperti itu. Jadi ini kalau ditanyakan apa mazhab di Saudi Arabia, tentu dulu berkembang mazhab. Kalau sekarang tentunya penduduk Saudi juga ada yang bermazhab. Ketika ada salah seorang syekh datang ke sini, dia mengakui mazhab Syafi'i dan dia mengatakan salah mereka yang suka menyalahkan orang lain, yang suka membuat perpecahan tersebut. Ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman saja, tidak berbentuk ilmiah seperti itu ya. Mungkin ini bisa menjadi jawaban singkat malam ini seperti itu. Baik, ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Silakan sebutkan nama dan dari mana. Bismillah, nama saya Khairi Fadli dari daerah Baru Sabri, Lamatut. Jadi ada dua pertanyaan ingin saya tanyakan kepada Tengku Edwin. Pertama, apakah beda Syafi'i dan Syafi'iyah? Karena ada yang tuding Muslim Aceh tidak mengamalkan mazhab Syafi'i, tapi mengikuti ilmu murid-muridnya. Yang kedua, apakah benar jika nama kita sudah berada di hati para mursyid atau pemursyid kita, itu bisa terlepas kita dari siksa kubur? Dan jika itu tidak benar, lalu bagaimana pandangan tauhid terhadap kepercayaan seperti itu? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Fadli, ini menarik pertanyaan ini. Beda Syafi'i dengan Syafi'iyah. Kemudian ini perkembangan lintas zaman, misalnya lintas zaman, betul. Ini mungkin kalau orang sudah berpegang kepada mursyid tertentu ya, maka dia nggak disisa lagi dalam kuburnya, dibantu oleh mursyid. Ya, mungkin. Jadi mohon penjelasan dari Abu kita. Jadi mungkin apa beda antara Syafi'i dengan Syafi'iyah? Nah, itu mungkin bedanya sama dengan kuli dengan kuliah. Beda kuli dengan kuliah. Punya kuli, kalau kuli itu sifat daripada makna. Jadi karena makna mudzakkar, makna kuliyun.
Jadi kalau kulliyatun itu sifat dari muannas qadiyah. Jadi karena sifat dari muannas makanya dikatakan kulliyatun. Jadi qadiyah kulliyatun. Kan? Itu juga perbedaan antara Syafi'i dengan Syafi'iyah. Syafi'iyah Imam Syafi'i, kan? Yaitu Muhammad bin Idris yang bernasab kepada kakek beliau yaitu Syafi'i. Makanya dikatakan dinisbahkan kepada beliau Muhammad Asy-Syafi'i. Jadi dinisbahkan kepada kakek beliau. Kemudian Asy-Syafi'iyah, apa bedanya kalau pakai ta'nis? Itu karena dia sifat dari jamaah. Jadi jama'atun syafi'iyatun, ya, jamaah syafi'iyah. Nah, jadi kalau dikatakan syafi'iyah itu artinya golongan syafi'i. Cuma apa bedanya antara syafi' dengan syafi'iyah? Nah, kenapa sampai ada ada istilah syafi' dengan syafi'iyah? Ya karena emang Imam Syafi'i itu bukan orang yang otoriter dalam berpendapat, kan? Nah, tidak seperti kan pernah saya pernah dengar cerita tentang ada suatu agama yang pimpinan agamanya itu ingin memonopoli kebenaran dari kitab suci mereka, sehingga itu kitab itu kemudian kitab suci itu dia taruh racun di pinggirnya, sehingga kalau ada pengikut agama itu ingin menelaah kitab itu langsung, kan itu kan nanti waktu membuka lembaran kitab itu kan pakai diludah dulu kan. Sudah, kemudian dibuka. Jadi kan akhirnya sudah teracun. Kemudian pimpinan agama mengatakan, itu berarti dia tidak diizinkan untuk menelaah itu. Jadi Imam Syafi'i tidak seperti itu. Beliau bukan orang yang otoriter seperti itu. Makanya beliau bikin usul fiqh. Beliau beliau bukukan usul fiqh, sehingga usul fiqh itu untuk memberikan orang perspektif hukum. Jadi itu kan berikan perspektif, sudut pandang tentang hukum. Karena tanpa usul fiqh, tanpa usul fiqh kita tidak tahu bagaimana cara memahami, cara mengkonversi hukum daripada Al-Quran dan hadis. Nah, nanti ada nasikh mansukh, kemudian ada ada hadis yang kemudian itu ta'arud antara satu dengan yang lainnya. Ketika dia ta'arud itu bagaimana jalan keluarnya? Ya, apakah harus dengan jamak? Kalau jamak bagaimana cara jamaknya? Itu kan diajarkan dalam usul fiqh. Jadi usul fiqh itu dia memberikan perspektif hukum daripada Al-Quran dan hadis. Jadi karena dia memberikan perspektif, sudut pandang bagi orang, sehingga orang bisa memahami hukum yang terdapat dalam teks Al-Quran dan teks hadis. Sehingga itu membuat orang berkemungkinan untuk berbeda. Tetapi dalam mazhab Syafi'i itu diajarkan bahwa manusia itu ada 3 tingkatan, ada mubtadi, ada mutawasid, ada muntahi. Siapa mubtadi? Mubtadi itu adalah orang yang tidak bisa memahami suatu masalah. Siapa itu mutawasid? Pertengahan adalah orang yang bisa memahami masalah tapi tidak bisa menegakkan hujah. Siapa itu muntahi? Orang yang bisa memahami masalah dan mampu menegakkan hujah. Kemudian muntahi ini kemudian dia terbagi 3. Ada orang yang dia bisa menegakkan hujah dan dia bisa mentarjih, mengunggulkan salah satu pendapat dari Imam Syafi'i ataupun salah satu pendapat dari ashab. Daripada ashab. Nah, ini muntahi ini namanya mujtahid fatwa. Di antara mujtahid fatwa itu yang kita kenal adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Dia baru sampai tingkat mujtahid fatwa. Kemudian tingkat yang di atasnya itu ada namanya mujtahid madhab. Jadi mujtahid madhab itu adalah orang yang bukan saja mentarjih, tapi dia mampu menggali hukum dari Al-Quran dan hadis, tapi masih melalui usul daripada seorang mujtahid mutlak. Ini orang ini namanya mujtahid madhab. Jadi dia tidak menggali Al-Quran dan hadis dengan pikiran sendiri, tapi menggali Al-Quran dan hadis secara tidak langsung melalui pikiran Imam Syafi'i misalnya, karena masih menggunakan kaidah usul fiqh yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Yang tingkat tertinggi itu adalah mujtahid mutlak. Jadi mujtahid mutlak itu adalah orang yang mampu menggali langsung dari Al-Quran dan hadis, karena mampu menciptakan usul fiqh mustaqil, usul fiqh yang independen, yang berdiri sendiri.
tidak bernasab lagi, tidak menghubungkan diri lagi kepada Imam Hanafi, Imam Malik ataupun imam yang lain, tapi ini adalah usul fiqh, ini adalah usul fiqh sendiri. Jadi karena begini rinciannya, kan mulai kelihatan siapa Syafi'i dan siapa Syafi'iyah. Karena beliau kan bukan orang otoriter, beliau bikin usul fiqh, bikin usul fiqh supaya orang punya perspektif hukum. Tapi orang harus mengerti tingkatan-tingkatannya. Kalau seperti mujtahid madhab itu seperti Al-Muzanni, yang kalau dalam kitab Mahali ini dikatakan dengan ashabul wujuh, sehingga pendapatnya itu ada kala dikatakan asah, ada kala dikatakan sahih. Ya, itu orang-orang sudah sampai pada tingkatan mujtahid madhab. Jadi tidak semua orang. Jadi begitu, itu perbedaan antara. Jadi kalau Imam Syafi'i itu sudah sampai pada mujtahid madhab. Sedangkan Syafi'iyah itu mereka menggali hukum berdasarkan kaidah usul yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Di mana pendapat-pendapat mereka ini karena menggunakan kaidah usul Imam Syafi'i, tentu tidak akan ta'arud, tidak akan kontradiksi dengan pendapat dari Imam Syafi'i. Jadi kalau mengikut kepada Syafi'iyah sama dengan mengikut Imam Syafi'i, karena Syafi'iyah itu usul fiknya Imam Syafi'i, mana bisa kontradiksi? Jadi kita bermazhab Syafi'iyah berarti bukan bermazhab. Bagaimana bermazhab Syafi'iyah tidak bermazhab Syafi'iyah berarti bermazhab Imam Syafi'i, karena Syafi'iyah ini menggunakan kaidah usul fiknya Imam Syafi'i. Bahkan ada seorang tokoh mujtahid yang sangat populer kalau dalam di kalangan Syafi'iyah, yaitu beliau namanya Ibnu Munzir. Jadi Ibnu Munzir luar biasa alim beliau. Beliau hafal ijma, beliau hafal khilafiyah, beliau hafal hadis, kalau Al-Quran apalagi ya. Beliau kuasai semua, beliau kuasai kaidah. Bahkan kalau seandainya beliau berijtihad, beliau mampu sebenarnya menjadi mujtahid mustaqil, mujtahid mutlak. Beliau mampu bikin kaidah usul fiqh sendiri, sehingga beliau mampu bikin mazhab sendiri. Tapi orang tanya, seahli engkau mampu membuat mazhab sendiri, kenapa tidak buat mazhab sendiri? Kenapa masih intisab kepada Imam Syafi'i? Apa beliau katakan? Kalaupun saya mau buat mazhab sendiri, hasil pikiran saya itu pasti sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi untuk aku bikin mazhab sendiri. Kalaupun ada orang yang inilah orang-orang ikhlas zaman dulu. Kalau sekarang kan enggak, paling dia pansos lagi ya. Jadi panggung sosial. Bikin mazhab sendiri. Oh, kok sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i? Kami kebetulan sama. Cari panggung namanya. Jadi ulama-ulama dulu mereka ikhlas, mereka jujur. Udah sama dengan Imam Syafi'i untuk bikin mazhaban. Apalagi Imam Syafi'i lebih alim. Jadi itu kalau ikut kepada Syafi'iyah itu sama dengan ikut kepada Imam Syafi'i. Dan misalnya paling pertanyaannya misalnya tentang menghadiahkan pahala. Imam Syafi'i kan berpendapat tidak sampai. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan itu sampai. Itu tentang menghadiahkan pahala itu apalagi kata Imam Nawawi, al-masyhur min madhabil Imam Syafi'i. Yang masyhur daripada mazhab, daripada pendapat Imam Syafi'i adalah tidak sampai. Itu yang masyhur. Masyhur itu artinya terkenal kan? Ya, artinya bisa saja Imam Syafi'i tidak berpendapat seperti itu. Ada pendapat Imam Syafi'i yang lain, karena itu kan masyhur. Berarti ada pendapat Imam Syafi'i yang lain yang mengatakan bahwa bacaan itu qiraah Fatihah misalnya itu bisa sampai kepada mayit. Caranya bagaimana? Ya dikompromikan berarti. Makanya ada ulama yang mengkompromikan antara pendapat masyhur Imam Syafi'i dan lainnya. Caranya mereka kompromikan itu pendapat Imam Syafi'i bahwa tidak sampai hadiah pahala itu apabila tidak didoakan dengan ausil, sampaikanlah ya Allah. Tapi kalau seandainya didoakan dengan ausil, pasti Imam Syafi'i berpendapat sampai hadiah pahala kepada si mayit. Jadi inilah Syafi'iyah, mereka mampu mentakwil pendapat Imam Syafi'i, mereka mampu mengkompromikan. Masalahnya inilah orang-orang yang tidak mengerti, yang cari-cari masalah.
Ini persoalannya. Kemudian yang kedua, jujur kami tidak cukup bahan untuk pertanyaan yang kedua karena temanya ini kadang nak jawaban dari Ustaz. Jadi tidak nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hari mana? Aku ketua kan, jadi benar betul lah. Jadi alhamdulillah malam ini luar biasa pemateri dan juga moderator yang sengaja kita undang ya. Kita kombinasi luar biasa. Kita kolaborasi dengan Timur Tengah dengan Dayak. Kan kita bisa lihat bahwa ilmu mereka berdua memang luar biasa. Perlu kita ikuti jejak beliau ini. Saya dengan Tunku Erwin dengan umur tua saya. Saya sebaya dengan abang beliau Tunku Irfan. Cuma beliau lebih alim dari saya. Saya ke Darussalam kelas 1, beliau udah kelas 4. Untung nggak saya pukul beliau waktu itu, karena kecil beliau itu, dan masih muda. Saya pikir apa nih yang minyo kan? Rupanya malamnya saya tengok beliau udah mengajar orang. Anak kecil kemarin belum mengajar. Jadi itulah baru tahu saya itu bahwa beliau ini orang alim, luar biasa. Cuma saya terlambat belajar. Makanya dari motivasi dengan beliau dan abang beliau yang ke Mesir, saya pun termotivasi dengan usaha macam-macam. Saya bisa ke Mesir, alhamdulillah. Saya menghormati pendapat beliau dengan tidak menjawab pertanyaan tadi. Sebenarnya bagi saya pun tidak pantas untuk menjawab. Cuma saya berhusnuzan aja dan akan bersikap senetral-netralnya ini, supaya tidak ada terjadi kericuhan. Begini aja jawabannya ya. Apakah benar kalau seandainya nama kita sudah di dada mursyid itu kita udah bebas dari siksa kubur, udah bebas dari siksa neraka? Kita berhusnuzon aja. Ini mungkin orang pada status sedang belajar. Pada makam taklim kan dibenarkan juga. Dan level pemahaman orang pun beda-beda. Pemahaman dari level rendah sampai level tinggi kan. Makanya ketika seorang budak bertanya kepada Nabi di mana Allah, kan ada ya, budak menjawab di langit. Ini kan jawaban kepada seorang budak, seorang hamba sahaya. Dan itu nggak bisa dijadikan sebagai dalil untuk umum. Orang yang sedang belajar baru jadi dia pahami agama. Dan pun saya teringat satu kisah daripada Syekh Abdul Qadir gitu. Anak murid beliau, ada seorang anak murid beliau yang sangat-sangat awam tentang agama. Udah bertahun-tahun belajar tapi nggak pernah alim. Sehingga Syekh Abdul Qadir memerintahkan kepada muridnya nggak usah belajar lagi lah. Kamu hanya tugas kamu gembala kambing aja. Dan kononnya ketika anak murid ini meninggal, masuk dalam kubur, ditanya oleh malaikat, "Mar rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Anak murid itu menjawab apa? Syekh Abdul Qadir. "Wa man nabiyuka?" Syekh Abdul Qadir. Madum poin tanya Syekh Abdul Qadir. Kan? Dan ketika malaikat mau memukulnya, tongkat malaikat itu hilang sampai ke arah sana. Ternyata dari segi jawaban mungkin salah, tapi ada hal yang lain sehingga dia terbebas daripada siksa. Kenapa? Murid ini sangat ta'zim kepada gurunya. Dia patuh kepada gurunya. Ketika disuruh nggak usah lagi belajar, dia nggak belajar lagi. Karena walau belajar pun dia nggak alim. Suruh gembala kambing ya ada manfaat. Busodo, udah yuk, canjirnya, ya busa. Mudah amat. Ya, nyata surga untuk bawa putra. Alhamdulillah. Jadi saya rasa seperti itu, itu bukan satu dalil itu. Bisa saja itu dia takzim kepada gurunya, dia lebih hormat kepada gurunya. Mungkin itu yang bisa dia jawab. Maka lur begah penuh, saya akan menjawab senetral-netralnya. Kapah jawab kan? Kapah jawab. Dan itu bukan satu rujukan, bukan satu kepastian. Maka kita perlu belajar dan terus belajar untuk menjadi sebagai insan yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mungkin itu sekian daripada saya, sekitar penambahannya daripada guru-guru kita. Lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada materi kita Erwin.
Nurdin, dan juga ada tambahan dari Abi Umar Hafsatjani ya, terkait pertanyaan yang menurut saya monoho itu ya. Nah, jadi ya, sudah dijawab dengan bijaksana oleh Ustaz Umar, sehingga tidak ada menimbulkan gesekan-gesekan nantinya insyaallah. Waktu kita sepertinya sudah semakin jauh ke depan ya. Tentu tadi kita janjikan ada dibuka sesi kedua. Tadi kita katakan sesi pertama itu 3 orang ya. Kita akan buka sesi kedua ini 1 pertanyaan saja, karena nanti kita akan menutup dengan closing pada waktu yang singkat, karena tadi kita janjikan 1,5 jam, ini sudah hampir 1,5 jam. Kami persilakan untuk yang terakhir ya, kami silakan sebutkan nama dan utusan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Rahmansyah dari Mudi Mesra Samaranga. Saya ingin bertanya ataupun saya ingin memperjelas tadi tentang pertanyaan yang pemateri katakan tadi, siapa guru tauhid Imam Asy-Syafi'i tadi. Itu mungkin bagi saya kurang jelas, mohon diperjelas. Sedikit lagi, pernah saya berdiskusi dengan kawan saya yang kebetulan orang sebelah. Mereka mengatakan ataupun mereka memperlihatkan matan kitab mereka yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi kalau tidak salah, mereka bertauhid mengatakan Allah itu benar di atas aras di matan kitab mereka. Bagaimana menurut pendapat Tengku, bagaimana cara kita membantah atau meluruskannya? Apakah ada dalil dari referensi kitab kita untuk membantah, ataupun bagaimana baiknya menurut pendapat pemateri sekalian? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz. Jadi tentang guru tauhid Imam Syafi'i, itulah seperti jawaban kami tadi, tidak ada riwayat mutawatir tentang bagaimana pendidikan tauhid beliau. Jadi karena tidak ada riwayat yang mutawatir, jadi kan akhirnya kalau dijawab juga, akhirnya jawaban jadi jawaban syak nanti, tidak jawaban yakin, karena tidak ada yang mutawatir. Kan? Yang mutawatir itu kan cuma 5, awali, kan? Apalagi mujarrabat, apalagi mutawatir, apalagi yang 2 tadi hissi, kan? Jadi itu yang hasil yakin. Jadi kalau selain itu tidak ada yang mutawatir. Kemudian tentang jawabannya, Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa Allah itu di langit. Nah, inilah persoalan masalah orang. Makanya dalam kitab tauhid itu sampai pengarang kitab tauhid itu beliau katakan la taqtar bizawahir. Jangan engkau tertipu dengan lafaz-lafaz zahir. Jangan engkau tertipu dengan lafaz zahir dari orang. Karena kita kalau berpegang dengan zahir perkataan orang saja, kalau kita berpegang dengan zahir perkataan orang saja, ini yang kemudian ada misalnya Syekh, siapa itu namanya, Syekh saya sudah lupa namanya, pengarang kitab Milal wan Nihal. Beliau sampai mengatakan, ini dalam Dusuki ada dijelaskan Ummul Barahin. Beliau mengatakan bahwa kudrah Allah itu bisa takluk dengan muhal. Kemahakuasaan Allah itu bisa terhubung dengan sesuatu yang mustahil. Artinya Allah bisa menciptakan anak, Allah bisa menciptakan orang tua, Allah bisa menciptakan istri. Ini kudrah itu bisa terhubung dengan sesuatu yang mustahil. Dimana kalau dalam akidah kita, kudrah Allah itu cuma takluk, cuma terhubung dengan yang jaiz, tidak terhubung dengan yang mustahil. Nah, karena kalau dia kudrah bisa terhubung dengan yang mustahil, itu bisa binasa iman nanti. Binasa iman bagaimana? Allah itu bisa
bisa kudrah Allah, kalau bukan binasa iman itu nanti bisa jatuhnya kepada kekufuran, bisa merubah hakikat daripada sesuatu. Jadi kalau kudrah bisa terhubung dengan yang mustahil, berarti mustahil itu kan wajib tiada. Mustahil itu tidak menerima ada, mustahil itu hanya menerima tiada. Ya, kalau kudrah bisa terhubung dengan mustahil yang dia itu tiada, terhubungnya itu apa? Tentunya untuk ijab kan. Akhirnya mustahil dia punya dua sisi, yaitu sisi adam dan sisi wujud. Kalau mustahil sudah punya dua sisi, itu bukan mustahil namanya, jaiz namanya. Itu sudah melenceng daripada hukum akal. Dan kata-kata daripada, tidak salah saya, Ibnu Hazm, kata-kata dari Ibnu Hazm ini, kudrah bisa takluk dengan segala yang mustahil, ini karena dia pahami dari jawaban Nabi Idris ketika ditanya oleh iblis. Ya, Nabi Idris ketika ditanya oleh iblis, jadi iblis ketika itu datang dengan rupa Nabi Adam, membawa kulit telur, lalu tanya kepada Nabi Idris yang waktu itu beliau sedang menjahit, apakah Allah mampu meletakkan dunia dalam kulit telur ini? Jadi Nabi Idris jawab, Allah maha kuasa memasukkan dunia ke dalam lubang jarum. Karena waktu itu Nabi Idris lagi menjahit kan. Karena dia jangankan cuma letakkan meletakkan dunia di kulit telur, Allah maha kuasa memasukkan dunia dalam lubang jarum. Jadi kalau dilihat secara zahir, ini kan berarti mustahil dunia bisa diletakkan, bisa bertempat di kulit telur. Dunia itu kan apa isinya? Gunung, laut, dan lain sebagainya. Jadi kan adalah sesuatu yang mustahil meletakkan dunia di kulit telur. Jadi dengan jawaban Nabi Idris ini, jangankan meletakkan di kulit telur, masukkan ke lubang jarum juga bisa. Artinya kudrah Allah itu bisa terhubung dengan yang mustahil. Ini kalau kudrah Allah bisa terhubung dengan yang mustahil, berarti kudrah Allah bisa terhubung kepada menciptakan anak, menciptakan istri, menciptakan sekutu, dan lain sebagainya. Akhirnya binasa iman. Makanya dikatakan la taghtar bizawahir. Jangan engkau tertipu dengan perkataan zahir. Nah, jadi kalau kita berpegang dengan perkataan zahir, jadinya begini. Seperti itu juga dengan kata Imam Syafi'i, Allah bersemayam, Allah bertahta di atas aras, la taghtar bizawahir. Nah, karena istawa bertahta itu dia punya dua makna. Dia punya makna hakiki, dia punya makna majaz. Nah, dan lafaz kalau tidak dimungkin dia bermakna hakiki, maka dia akan diamal kepada makna majaz. Kalau melihat karenah Imam Syafi'i, ya jadi Imam Syafi'i mengatakan itu berarti beliau menghendaki kepada makna majaz. Kalau makna majaz apa karenahnya? Ilmu kita mencoba bahasa Lembak Dayak tangkuraron ke karena. Ya maksudnya itu ilmu kita bahwa istihalah, ya mustahil Allah itu bertempat, karena kalau Allah bertempat itu berarti Allah jadi jisim. Ya, kalau Allah bertempat di aras, pertanyaan selanjutnya adalah mana lebih besar Allah dengan aras? Sama dengan pertanyaan orang, kandang itu, gajah itu apanya lebih besar? Yang lebih besar itu adalah kandangnya, karena tidak mungkin gajahnya begini, kandangnya begini. Ya, kalau Allah bertempat di aras, karena yang arasnya Allah. Katalah tanya takbirkan Allah Akbar dengan. Ya, bukan Allah maha besar, aras Allah amat besar. Jadi akibat itulah lantar. Jadi kalau lafaz tidak bisa dihamal dipertanggungkan kepada makna hakiki, maka dihamal kepada makna majazi. Butuh karena. Iya, karena ada dua, ada lafziyah, ada haliyah. Kalau tidak ada karena lafziyah, maka karenanya karena haliyah. Apa karena haliyahnya? Ilmuka karenatun. Ilmu engkau itulah menjadi karena. Jadi B asal Imam Syafi'i, itulah saya bilang ada agenda terselubung. Dia ingin menipu kita, memperangkap kita masuk dalam keyakinan dia, kemudian mengatakan kita sudah sesuai dengan, padahal mereka anti Imam Syafi'i, anti madhab. Jadi kan ada agenda tersembunyi. Baik, saya
mengambil kutipan beliau terakhir itu ada agenda terselubung tersembunyi ya. Tadi pagi itu saya sempat search ya, karena saya memang cari kitab tentang akidah Imam Syafi'i itu nggak dapat gitu ya. Saya dapat juga tadi seorang kawan saya. Penasaran. Iya betul, penasaran saya nggak dapat juga. Akhirnya saya tulislah di Syekh Google ya. Jadi saya tulis akidah Imam Syafi'i. Keluar memang ada PDF-nya. Senang saya. Mungkin ini yang saya cari. Setelah saya lihat judulnya akidah Imam Syafi'i memang di bawahnya langsung ada dari Saudi ya. Udah mulai curiga saya. Saya buka dalamnya, ternyata betul bukan menjelaskan tentang akidah Imam Syafi'i, malahan menyalahkan jadi Asy-Syafi'iyah seperti itu yang mengikut mazhab Syafi'i. Jadi dia tidak menjelaskan tentang akidah Imam Syafi'i, tapi menyalahkan Imam Syafi'i sendiri. Jadi ini saya sampaikan, ini hati-hati kita. Jangan nanti kita sempat terkecoh dengan cover, dengan sampul, dengan judul ya, lalu kita tidak bisa bahasa Arab dan nanti kita akan membaca di dalam itu ternyata bertentangan dengan pemahaman kita. Bahkan ada satu karangan doktor ya di Riyadh itu, di Saudi ya, di Makkah, salah satu universitas juga menulis judulnya itulah akidah Imam Syafi'i. Di dalamnya tentunya juga bukan mendukung tentang akidah Imam Syafi'i, tapi menyalahkan tentang itu. Tentunya ada agenda seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Ini hanya saya sampaikan tambahan informasi. Jadi kita harus teliti, harus kita cek yang berkaitan dengan buku-buku atau kitab-kitab yang dikarang oleh kawan-kawan dari yang lain seperti itu, oleh saudara-saudara kita dari yang lain. Ternyata belum tentu kalau mereka mengarang misalnya ada misalnya riwayat Imam Syafi'i atau biografi Imam Syafi'i ya. Ini harus kita teliti dengan benar, dengan baik ya. Jangan sempat nanti mereka punya agenda yang lain dalam buku yang mereka karang seperti itu. Itu saja mungkin ya yang sebagai tambahan. Dan ya ada Ustaz Mustafa, kalau tidak ditambah oleh Ustaz Mustafa kurang sempurna gitu ya. Sebenarnya dulu kami berduet tiga, Ustaz Mustafa, Ustaz Umar ya, jadi saya gitu di salah satu pesantren sini ya. Jadi saya kan Ustaz. Baik, saya hanya menambahkan sedikit saja terkait dengan yang disampaikan oleh guru kita, Guru Erwin dan Dr. Abizar terkait dengan masalah kitab fikih ataupun kitab Imam Asy-Syafi'i. Salah satu pemateri kita yang tidak hadir, sebenarnya kita sudah menghubungi juga Tungku Edi Syuhada. Edi Syuhada, beliau ada acara di Langsa sehingga tidak bisa menghadiri acara ini, yang sebetulnya beliau lebih ke fikih yang kita ke akidah yang kita arahkan. Kata beliau, saya pernah menemukan ketika di Kairo salah satu makhtutat daripada Imam Asy-Syafi'i yang judulnya adalah Fiqhul Akbar. Tadi sudah disentuh oleh Dr. Abizal, ternyata waktu dibuka bukan diprintir atau ditahrif ya, ditahrif isi kitabnya. Jadi barusan beliau sudah mengirim kitabnya ke saya, karena kita lagi bahas-bahas ini, beliau mengirim kitab ke saya. Ini kitabnya, kata beliau. Tapi saya udah ragu karena Dr. Abizal bilang bisa jadi ini isinya ditahrif pula nanti. Tapi yang dikirim ini maktutat langsung. Dan ini bagi saya bukan kita kaji minggu depan, bulan depan, ini bisa nanti kita kaji ini. Apakah ini ditahrif ataupun tidak kiriman Tungku Edi Syuhada ini. Kalau temuan Dr. Abizal sudah bermasalah ini, sudah ditahrif. Tapi Tungku Edi bilang ini tidak ditahrif katanya. Beliau berani pasang, ini tidak. Cuma permasalahannya itulah ada di kita belum baca, saya hanya membaca. Karena kalau baca maktutat kan bermasalah, saya hanya bisa baca khat nasah, yang lain nggak bisa karena mencoba-coba payah baca. Ahli khat dulu kita konversi dalam bahasa ketika yang bagus. Insya Allah bisa jadi bagian kajian mendatang ya Abi Umar ya. Baik, itu saja dari saya, sudah ada bahan tapi masih meragukan hampir sama yang disampaikan oleh Dr. Abizar. Saya mengapresiasi terhadap kajian malam ini yang sangat luar biasa. Jadi ada penyampaian-penyampaian yang barangkali sudah jarang didengar, tapi malam ini disampaikan oleh Dr. Erwin bagi bahan penyegar, bagi ini tengku-tengku muda nih Pak JM. Ada ustaz-ustaz muda ini calon-calon bintang ini. Ini ada dari pesantren, ada dari ormas Islam. Ini tapi ada sebagian menyimak saja. Ini ada salah satu misalnya yang hadir itu yang pakai kacamata itu pernah mendapat juara santri terbaik ya, santri terbaik yang dapat hadiah umrah dari
hadiah umrah ya, yang barusan ya, hadiah umrah tingkat provinsi. Jadi memang di sini hanya mempertajam ilmu saja dari guru-gurunya. Ya. Jadi ini bukan, memang sengaja kita hadirkan majelis orang-orang yang berilmu. Nah, itu belum masuk guru-guru kita bisa usaha ada dan lain-lain. Nanti kita sebutkan satu persatu. Demikian saya serahkan kembali kepada Modal. Iya, terima kasih Ustaz Mustafa. Kalau di awal tadi bisa sampaikan demikian, mungkin saya nggak menjadi moderator malam ini ya. Karena banyak orang-orang yang sangat luar biasa ilmunya hadir di sini. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Tentunya sebelum kita tutup, kita minta sedikit closing kalimatul ikhtitam dari guru kita, Tengku Edwin. Pada beliau diberikan waktu lebih kurang 3 menit Ustaz. Surah Huli. Jadi kesimpulannya tentang tauhid dan fikih Imam Syafi'i, kesimpulannya adalah tauhidnya Imam Syafi'i itu adalah tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah ada musamanya, tetapi tidak ada, jadi sudah ada musamma tapi tidak ada isim nama Asy'ariyah, itu tidak ada. Tapi musamanya itu, jadi kan ada musamma, kemudian isim itu ta'adud, isim nama itu berbeda-beda kan tidak masalah. Yang penting kan musammanya. Jadi itu yang terpenting, yaitu yang terpenting adalah apakah apa yang kita yakini dan apa yang kita amalkan itu sudah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apakah itu sudah sesuai atau tidak, kita berkeyakinan dengan dalil ijmal saja. Jadi dalil kan tidak perlu dalil tafsili semua, kan bisa juga dengan dalil ijmal. Dalil ijmal bagaimana? Dalil ijmal ini, nah, Syekh Mudawali itu i'tikad Imam Asy'ari dan madhab Imam Syafi'i itu adalah i'tikad dan madhab yang dianut oleh Syekh Mudawali. Syekh Mudawali itu adalah orang alim. Nah, berarti bagaimana itu sunnatiyahnya itu? Jadi kalau dalil-dalil ijmalinya berarti i'tikad i'tikad Imam Asy'ari dan madhab Imam Syafi'i itu diajarkan oleh Syekh Mudawali. Syekh Mudawali itu adalah orang yang mengerti, orang yang alim. Berarti i'tikad Ahlus Sunnah dan mazhabnya Imam Syafi'i, nah, itu sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan kebenaran yang diyakini oleh. Jadi kan kita bisa bersandar dengan dalil ijmali ya, tidak harus selalu dengan dalil tafsir. Jadi kita ikuti saja bagaimana pendapat daripada ulama-ulama besar, itu yang dikembangkan. Itu yang kita teruskan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi penerus dan perpanjangan lidah daripada ulama-ulama sebelumnya. Jadi mudah-mudahan demikianlah kita bisa menjadi penerus daripada ulama-ulama sebelumnya, melestarikan dan mempertahankan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri yang kita cintai ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saya pikir itu saja closing statement dari kami. Selanjutnya yang kami serahkan kepada. Ya, saya kira sudah terjawab tema kita malam ini, itu tentang tauhid dan fikih Imam Syafi'i, dibahas dari aspek historis dan juga dari sisi dinamika lintas zaman ya. Tentu kita sudah menemukan jawabannya tadi, bahwa akidah Asy'ariyah itu sesuai dengan akidahnya Imam Syafi'i, ini harus kita menjadi pegangan. Kemudian fikih Imam Syafi'i itu punya landasan, punya asas, yang dimana digali daripada Al-Quran dan daripada As-Sunnah,
bukan sekedar pendapat biasa, dan beliau adalah seorang mujtahid, bahkan itu boleh dikatakan sebagai muassis al-mujtahid, ya, peletak dasar ijtihad itu, karena beliau punya kitab Ar-Risalah yang ini dipegang oleh semua orang saat ini, baik itu di kalangan pesantren, dayah, bahkan juga akademisi di kampus-kampus di seluruh dunia. Itu Ar-Risalah ini menjadi kitab pegangan utama. Kalau dalam kampus itu ada ilmu namanya metodologi, ya. Kalau orang tanya bahwa Islam itu tidak punya metodologi, Imam Syafi'i telah meletakkan metodologi itu dalam usul fikih beliau. Sehingga kita hanya menikmati buah-buah hasil dari para ulama terdahulu, ya, daripada Imam Syafi'i, dan kita mengembangkannya saat ini. Dan juga ulama-ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi, Imam Mawardi, yang mereka tentunya mengembangkan daripada konsep yang telah tertuang dalam kitab Ar-Risalah itu, sehingga muncul pendapat-pendapat yang terus berkembang, ya, sepanjang zaman. Dan kita sebagai penerus itu tentu kita tidak jumud hanya menerima, membaca saja. Kita harus bisa juga mengeluarkan, ya, pendapat-pendapat yang berdasarkan atas kitab Ar-Risalah tersebut sebagai landasan metodologi buat kita. Kalau di kampus ada dalam setiap menulis tesis, skripsi ataupun disertasi, ada namanya metode penelitian, atau dalam bahasa disebut dengan minhajul bahas. Jadi ada metode penelitian. Jadi banyak orang yang mengatakan kita umat Islam ini keilmuannya tidak punya metodologi. Sudah ada itu semuanya. Kalau fikih itu sudah diletakkan dalam kitab Ar-Risalah itu. Nah, tentu ini menjadi landasan utama buat kita bersama. Sangat luar biasa acara kita malam ini, dan sungguh tanpa kehadiran dari kita bersama tidak akan terlaksana acara ini dengan sempurna. Terima kasih kepada Ustadz, saya hampir mengatakan Ustadz Irfan, ya, karena selalu memang dekat dengan beliau, sering berduduk, ya, ngopi. Terima kasih Ustadz Erwin, ilmunya luar biasa, dalam sekali. Kalau ingin berguru langsung dengan beliau, silakan datang ke Dayah Darul Mustafa di Lupung, ya. Nah, seperti itu, silakan untuk mendalaminya, dan tentu, ya, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan beliau. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang selaku GM di Hotel Kairian ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita masuk surga, Pak. Ini wasilah dakwahnya. Jadi manda ila hudan kana lahu ajruhu min sidi ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak orang berbuat baik, maka pahalanya sama seperti orang yang mengerjakannya. Maka Bapak hari ini telah berdakwah secara tidak langsung seperti itu, karena menyiapkan tempat. Mudah-mudahan Allah siapkan juga tempat dalam surga. Amin. Juga kepada Abi Umar, ya, yang sangat luar biasa. Ini luar biasa ini. Jadi sudah acara di hotel-hotel gitu, ya. Jadi tidak pernah, betul, saya sepanjang sejarah di sini di Banda Aceh sudah hidup 10 tahunan, ya. Dan tidak pernah ada ormas itu buat acara di hotel, kecuali memang dibuat oleh pemerintah. Nah, ini adalah kerjasama seperti MOU yang kita saksikan bersama tadi. Mudah-mudahan ini juga ditiru oleh ormas-ormas lainnya, ya, kepada Mustafa, Tuku Baria, dan kepada Abu lain, Tuku Zainuddin, ya, Ketua Aliansi. Terima kasih Tuku, dan saya lihat selalu beliau hadir setiap ada acara Tastafi, ya, bersama Abi Umar. Dan tentunya kita juga hari ini dikawal oleh pengawal hari ini. Jangan-jangan ada juga yang lain, ini aman gitu, ya. Alhamdulillah, karena ini nggak tahu, ya, perlulah kita dikawal seperti ini, ya. Maksudnya sebagai bentuk usaha seperti itu. Dan juga kepada para hadirin hadirat yang saya tidak sebutkan satu persatu, ada Abon, ada Abi, Walidi, dan seterusnya, tengku-tengku yang sangat bersemangat, ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya moderator undur diri. Kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kalau ada sesuatu komentar yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya juga masih belajar dan terus belajar, karena tidak ada pernah kita jenuh dalam menuntut ilmu. Kita terus membaca, mengkaji, dan meneliti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.